Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Purbaningtyas, NIM 1910201110 dari Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan donor ASI dalam perspektif hukum Islam pada mata kuliah Islam dan IPTEX. Air susu ibu atau ASI adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat yang dan gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi serta anti inflamasi. Pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai anak berusia 24 bulan menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberikan susu formula. Kini banyak ibu menyadari pentingnya ASI eksklusif, tapi muncul juga akses di fenomena ini, yakni ada ibu yang berupaya mendapatkan ASI dari pendonor, sedangkan dirinya malas menyusuinya sendiri. Padahal idealnya donor ASI adalah solusi sementara terhadap adanya kendala dan tantangan menyusui. Nah, pemberian donor ASI perlu didampingi oleh seorang konselor menyusui supaya bisa sama-sama mencari jalan keluar terhadap tantangan menyusui, dengan harapan nantinya ibu tidak membutuhkan lagi donor ASI karena dia bisa menyusui. Nah, donor ASI ini diutamakan tuh pada kondisi yang bersifat darurat, misalnya bayi sakit terus dirawat di UGD, ibu ASInya drop karena stres, terus ibunya meninggal, ibunya dirawat di rumah sakit, ibu yang dalam proses relaksi atau ingin kembali menyusui setelah sebelumnya menghadapi kendala menyusui, atau adapun jika masalahnya putingnya lecet, payudara bengkak, solusinya bukan donor ASI. Nah, melainkan konseling dengan seorang konselor menyusui. Donor ASI itu bukan solusi permanen atau jangka panjang. Nah, Islam sangat menganjurkan agar bayi itu hanya diberikan asupan ASI saja karena sangat baik untuk pertumbuhan. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, sedangkan pengertian dari donor ASI sendiri yaitu menurut istilah praktik berarti donor ASI itu kebiasaan, kenyataan, pelaksanaan sesuatu menurut teori. Nah, sedangkan donor yaitu penerima atau pemberi sumbangan, dan ASI ialah singkatan dari air susu ibu. Jadi pengertian praktik donor ASI yaitu dapat diartikan ASI yang didonasikan oleh seorang ibu itu bukan untuk bayinya sendiri, melainkan untuk bayi orang lain yang diberikan secara sukarela. Nah, ASI itu sendiri pengertiannya adalah ASI, air susu ibu. Itu nutrisi utama bagi bayi sejak keluar dari rahim hingga berusia 2 tahun. Nah, karena keutamaan inilah kandungan ASI tidak bisa digantikan oleh susu formula apapun. Jauh dari sebelum teknologi kedokteran ditemukan, Islam telah sangat menganjurkan agar bayi hanya diberikan asupan ASI saja. Bukan itu saja, Islam juga memberikan jalan keluar apabila ada ibu yang karena suatu dan lain hal tidak bisa menyusukan bayinya. Nah, pada beberapa keadaan di mana ibu tidak menyusukan bayinya, donor ASI adalah merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagaimana makanan terbaik bagi bayi. Nah, namun upaya tersebut itu harus disikapi dengan bijaksana.
agar memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Nah, sikap hati-hati dalam mencari donor ASI itu antara lain disebabkan karena di Indonesia belum ada bank ASI yang melakukan screening terhadap donor ASI. Nah, pemberian donor ASI tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan di bawah tangan antara ibu dan pendonor. Nah, untuk memberikan donor ASI, seorang pendonor harus melalui beberapa tahapan untuk di screening. Nah, screening ini dilakukan untuk menjamin agar bayi yang mendapat ASI donor itu tidak terpapar penyakit yang mungkin diderita oleh si pendonor ASI. Pasalnya, ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui ASI seperti hepatitis B, hepatitis C, lalu ada HIV dan rubella. Jadi, ada rambu-rambu yang harus kita ikuti apabila kita tidak melalui prosedur tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi AIMI untuk merekomendasikan pemberian donor ASI bagi yang tidak melalui screening pasteurisasi. Nah, di sini ada pengertian rada. Nah, rada atau persusuan menurut jumhur fuqaha termasuk 3 imam mazhab. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ialah segala sesuatu yang sampai ke perut melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya dengan cara menghisap atau lainnya, seperti proses persusuan dengan menuangkan ASI ke dalam mulut tanpa melalui persusuan disebut al-wajur, dan menuangkan ASI melalui hidung tanpa melalui persusuan disebut al-sya'ud. Menurut Imam Mazhab, proses al-wajur dan al-sya'ud dapat menyebabkan hubungan kemahroman atau nasab antara perempuan yang memiliki susu dan bayi yang menghisap atau meminum susu dengan 2 cara tersebut, dan bahkan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan menyuntikkan lewat dubur. Nah, pandangan para ulama tentang donor ASI yaitu roda'ah, irda, penyusuan atau menyusui dalam bahasa Arab itu rodoah, adalah sampainya atau masuknya air susu manusia perempuan selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak yang belum berusia 2 tahun atau 24 bulan. Secara etimologis atau secara bahasa, rodoah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia ataupun susu binatang. Nah, penyusuan memiliki konsekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya, di mana antara saudara susuan tidak boleh menikah, begitu juga dengan susuannya. Sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan rodoah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna aradtum an tastardi'u wa auladakum fala junnaha alaikum idza salmutum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa wacana donor ASI itu sebenarnya masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Nah, pihak yang mengharamkan donor ASI dalam hal ini jumhur fuqaha, termasuk 3 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan ditambah dengan Imam Ahmad dalam riwayat pertamanya adalah pihak yang mendapati adanya konsekuensi bahwa donor ASI dapat menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan dengan cara apapun. Nah, sedangkan Yusuf Qaradawi adalah pihak yang membolehkan donor ASI. Ia sependapat dengan Ibnu Hazm bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI, sehingga
tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan, kecuali menyusukan secara langsung terhadap susu sang ibu. Itulah presentasi dari saya tentang donor ASI di perspektif hukum Islam. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi saya banyak kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.